الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Belajar bareng dalam forum kita, forum sama-sama belajar. Kan tetapi seperti biasa, sebelum kita mulai forum ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita, tetangga kita, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama. Jika mereka pada hari ini Allah telah wafatkan, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka dan dosa kita, menjadikan kubur mereka sebagai raudhah min riyadhil firdaus. Jika mereka pada hari dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita, dan jika mereka dalam keadaan sehat walafiat, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan kepada kita semua. Al-hadhihi niyyah niat salihah. Al-Fatihah. Lalu Al-Fatihah kita kirimkan wabil khusus untuk diri kita yang sedang memiliki usaha. Semoga Allah melancarkan segala urusan dunia akhir kita. Al-hadhihi niyyah salihah. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan diskusi kita yang terakhir. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai di halaman 331. Ya. Malikiyah. Kemarin kita bahas tentang mazhab Hanafi. Ya, kita lanjutkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Al-Malikiyah qaul. Ya, argumentasi dari mazhab atau kalangan Malikiyah. Mereka semua berkata, pada diskusi yang sebelumnya, ya, dalam mazhab Hanafi ya, itu ditentukan bahwa ya, menentukan arah, sebenarnya menentukan arah kiblat pada kondisi yang pertama itu dia berada di daerah atau wilayah yang notabene itu merupakan wilayah orang muslim. Ya, kalau di sini bahasanya wilayah orang muslim. Ya, kalau dalam konteks ini kita bisa pahami bahwa masyarakat di situ banyak masyarakat muslim. Yang pertama, dengan argumentasi harus diperhatikan apakah di masjid itu ada 3 masjid yang tua. Yang dimaksud dengan tua adalah masjid yang dibangun oleh sahabat atau masjid yang dibangun oleh tabi'in. Ya, seperti halnya Masjid Umayyah di Syams, ya, dan juga Masjid Amr bin As. Ya. Nah, itu harus diperhatikan itu. Ya, kalau ada masjid itu, maka dalam perspektif Hanafiyah wajib mengikuti arah daripada mihrabnya masjid tadi. Ya. Lalu kalau misalnya ada perkara yang kedua, yaitu
Di wilayah itu tidak ada masjid yang tadi dengan definisi masjid tua, masjid yang dibangun oleh para sahabat dan tabi'in. Maka itu ada 3 syarat yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tentu melakukan atau menanyakan keadaan kiblat atau arah kiblat kepada penduduk ahlul bait, artinya penduduk di kota itu. Ya, penduduk di kota itu. Ya. Kalau penduduknya tidak ada, ya, kalau penduduknya tidak ada, maka coba tolong ditanyakan, apakah ada di antara mereka yang ya, mengetahui arah kiblat. Ya. Yang kedua, syarat daripada pengakuan itu dan informasi itu harus terletak pada hakikat qabulus syahadah. Ya, artinya apa? Syahadatnya diterima. Maksudnya itu syahadat tidak diambil dari orang fasik, ya, dan juga tidak diambil dari sobi, anak kecil, ya, dan juga tidak diambil daripada orang yang kafir, orang non muslim. Karena dalam perspektif Hanafiyah, syahadat daripada 3 kelompok orang ini tidak diakui, dalam artian tidak bisa dilegalkan dalam penentuan hukum arah kiblat. Nah, ini kemarin ya, mazhab Hanafi. Ya, ada 2 perkara. Yang pertama, kalau ada di wilayah yang notabene muslim dan di wilayah itu ada masjid, 2 masjid tadi. Ya, maka dalam Hanafiyah ikuti arah masjid yang kodim tadi, yang tua tadi, ya, Masjid Umayyah. Dan juga Masjid Amr bin As. Masjid Umayyah itu masjid yang didirikan sekitar, yang diresmikan menjadi masjid itu pada Daulah Umayyah, ya, sekitar tahun 706 sampai 715 Masehi. Tetapi bangunan itu sudah digunakan, ya, sekitar tahun 64 sebelum Masehi sudah digunakan menjadi kuil dewa Jupiter oleh masyarakat pada saat itu. Lalu Masjid Amr bin As yang dibangun 641 sampai 642 Hijriah. Nah, ini dalam kriteria masjid yang dibangun oleh sahabat dan masjid yang dibangun oleh para tabi'in. Lalu diskusinya pada malam hari ini Al-Malikiyah, bagaimana perspektif kalangan Malikiyah dalam menyikapi itu. Oke, kita baca, idza kana al-musalli fi jihatin la yu'raf qiblah, ya. Kalau saja seorang yang sedang melakukan, yang akan melakukan sholat, ya, dan di dalam keadaan dia tidak mengetahui arah kiblat, ya. Fa in kana fi hadhil jihah masjidun bihi mihrab qadim fa innahu yajibu alaihi ay yusalliya ila jihah allati fiha dzalikal mihrab. Dalam perspektif Malikiyah hampir mirip dengan Hanafi. Kalau ada orang yang ingin sholat, sedangkan dia pada saat itu bukan di wilayah dan daerahnya dan tidak mengetahui arah kiblat, ya, maka kalau di dalam wilayah itu ada masjid yang disebut mihrab qadim, yang kembali lagi definisinya apa mihrab qadim? Adalah masjid yang dibangun oleh para sahabat dan tabi'in. Fa innahu, sesungguhnya bagi orang itu yajibu alaihi, diwajibkan atasnya ayu soliya apa ila jihadil lati fiha dzalikal mihrab. Maka kita, ini dalam perspektif Malikiyah, ya, kita wajib ngikutin arah mihrab, ya, ya. Watan hasir al-mihrabul qadimah fi arba'in. Dan patokan masjid yang tadi mihrab qadim itu ada 4, ya. Yang pertama hiya mihrabu masjid Nabawi, mihrab masjid Nabawi, ya.
Mihrab Masjid Bani Umayyah Bisyams. Ya. Yang kedua, mihrab Masjid Bani Umayyah yang tadi sudah disebutkan. Ya. Masjid yang dibangun di kisaran 705 sampai 715 Masehi. Sedangkan bangunan itu juga sudah digunakan oleh penduduk setempat sekitar 64 sebelum Masehi, tetapi bukan seperti untuk masjid, untuk penyembahan dewa Jupiter. Ya. Lalu pada tahun 706 ya, oleh Khalifah Bani Umayyah dijadikan sebagai masjid. Yang pertama Masjid Nabawi, Masjid Nabawi di Madinah. Yang kedua Masjid Bani Umayyah di Syams yang tadi. Yang ketiga mihrab Masjid Umar ibnu As Bimas. Ya. Mihrabnya Masjid Umar bin As yang tadi dibangun 641 Masehi dan sampai 642 Masehi di daerah atau di kota Kairo, ya, Mesir. Ya. Ini sedikit nyebrang dari wilayah atau daerah atau komplek kampus saya. Ya. Jadi fakultas saya seberangnya itu Masjid Umar bin As. Ya, kalau tidak salah ya. Ya. Yang keempat mihrab Masjid Qarawiyyin. Ya. Masjid Qarawiyyin. Ya, Masjid Qarawiyyin itu dibangun pada tahun 859 Masehi di Damaskus kalau tidak salah ya. Ya. Masjid Qarawiyyin itu disebut dengan Jami' wa Jami'atan. Ya. Masjid yang dijadikan universitas. Sama Pak Haji, Al-Azhar Mesir itu kalau Pak Haji pengen masuk ke pintu Masjid Al-Azhar itu disebut Jami' wa Jami'atan. Maksudnya apa? Masjid jami dan sebuah universitas. Ya, jadi dulu Masjid Jami itu Masjid Jami Al-Azhar juga digunakan sebagai universitas Pak Haji. Jadi belajarnya itu di masjid, jadi universitas. Nah, ini juga ada penelitian bahwa ada penelitian dari barat ya, bahwa siapakah yang pertama artinya membuat sebuah universitas dalam balai pendidikan berbentuk universitas. Nah, diantaranya yang pertama membuat balai pendidikan berbentuk universitas adalah masyarakat Muslim. Ya. Baik bisa dilihat daripada Qarawiyyin dan juga bisa dilihat daripada Masjid Al-Azhar atau Al-Azhar, Universitas Al-Azhar yang dikenal dengan Al-Jami' wa Jami'atan. Masjid Jami' dan sebuah jami'ah. Jami'ah itu bahasa Arabnya artinya universitas. Nah, jadi Jami' wa Jami'atan. Kayak gimana sih Ustaz? Masjid Al-Azhar itu seperti Masjid Istiqlal, tengahnya kosong. Ya, jadi kalau ini wilayah sholat, tengahnya itu kosong, artinya bisa langsung melihat langit. Nah, disitulah tempat dahulunya pernah Imam Syafi'i pun mengajar di masjid itu. Masjid Qarawiyyin. Walau ijtahada wa shalla fi ghairi hadhil mihrab batalat. Ya. Kalau dia ijtihad ya, dan dia sholat lalu dia ijtihad di luar di luar arah daripada masjid ini, maka konsekuensinya dalam mazhab Maliki batal ya, konsekuensi sholatnya batal. Kenapa? Karena patokannya udah jelas nih ya, berarti bisa disimpulkan ya, orang yang kalau misalnya kita ini datang ke misalnya ke wilayah Mesir ya, ada masjid tetapi kita ijtihad sendiri, nggak mau ngikutin arah masjid, itu sudah pasti batal sholat ya. Sudah ada masjid, salah satunya misalnya Masjid Amr bin As, kita nggak mau ngikutin arah masjid, kita pengen ijtihad sendiri, kita pengen pakai GPS sendiri. Nah, itu maka dalam mazhab Malikiyah itu dihukumi batal sholatnya ya. Amma ghaira hadil mihrab ya, fa inna wa in ka maujudah fil amsar ya. Kalau misalnya tidak ada mihrab ini, mihrab tua, fa in kana maujudah fil amsar, di dalam perkotaan misalnya contoh, maudu'atun ala qawaidis shahihah ya, yang arahnya itu ditetapkan ya berdasarkan kaidah-kaidah sahih
ya, aqarrahal arifun, dalam penelitian yang sahih, dalam hitungan yang matang, ya, dalam ijtihad yang benar, udah dihitung letaknya segala macam, ya, sudah dihitung letaknya segala macam, lalu sudah ditetapkan sama orang arifun, ya, orang yang pakar dalam menentukan arah, ya. Kalau di kita misalnya ulama, ya, misalnya pakar astronomi, misalnya sudah ditetapkan ini, ya, maka ikuti arah tadi, ya, arah yang sudah ditetapkan oleh orang-orang arif. Fa innahu yajuzu liman kana ahlan litahri ayyusaliya ila hadhil miharib, ya. Maka konsekuensinya jika kita salah satu orang yang yang disebutkan at-tahri itu maksudnya mengetahui arah angin, artinya mengetahui arah, maka kita dibolehkan untuk sholat ke arah tersebut yang kita inginkan, ya. Wala yajibu alaihi ayyusalliya ilaiha. Maka dalam konsekuensinya kalau kita itu orang yang tahu, lalu di tengah masyarakat itu ada juga masjid yang ditetapkan oleh orang-orang arif, karena kita tahu itu agak keliru, maka kita sholat berdasarkan arah yang kita ketahui. Amma, ya, man laisa ahlan litahri, barang siapa, akan tetapi barang siapa laisa ahlan litahri, dia tidak bisa untuk menentukan arah angin, apa? Fa innahu, sesungguhnya orang itu yajibu alaiha ayyuqallida, wajib bagi orang itu ngikutin yang telah ditetapkan oleh orang-orang arif tadi di kota tersebut. Amal maharibul mawjudah, ya, di masajidil qura, ya, fa innahu la yajuzu liman yakun ahlan litahri ayyusalliya ilaiha, ya. Maka jika masjidnya itu dalam sebuah qaryah, dalam sebuah desa, fa innahu la yajuzu, maka enggak dibolehin, ya, liman lam yakuna ahlan litahri ayyusalliya ilaiha. Maksudnya apa? Orang yang enggak ahli dalam menentukan arah tadi enggak boleh, ya, sholat dengan keinginannya, akan tapi ikut kepada arahnya. Bal yajibu alaiha ayataharra an wad'iha qabla sholat. Nah, kalau misalnya dia seorang yang tahri, seorang yang paham terkait dengan arah, mungkin dia bisa melakukan validasi terkait dengan arahnya itu. Nah, kalau sesuai maka sholat. Nah, ini dilakukan sebelum dia qabla sholat. Fa in lam yakun ahlan litahri fa innahu yajibu alaihi ayyusalliya ilaiha in lam yajid mujtahidan. Bagaimana kalau misalnya dia bukan orang tahri, bukan orang yang ahli tadi, ya, tetapi dia juga nggak bisa menentukan arah, dia juga nggak tahu menentukan arah. Fa innahu yusolli, ya, maka dia sholat searah jihadnya saja, ya. Jadi seperti itu, Pak. Jadi dalam penentuan itulah yang dikatakan dalam agama Islam bahwa kita bukan hanya mengatur sholat. Jadi mengatur titik sholat saja bukan perdebatan, tetapi sangat spesifik, dijelaskan sangat detail sehingga kekeliruan itu bisa dihilangkan. Walhasilu, ya, annal jihad allati fihal maharim tangqasimu ila thalathati aqsam. Sesungguhnya Pak Haji, hasilnya sesungguhnya jihad arah, ya, yang ditetapkan dari mihrab itu dibagi menjadi 3, ya. Masajidul maharibul masajidil arba'ah allati dzakarnaha
4 masjid yang tadi sudah disebutkan. Wa hadza la yajuzu istiqbalu ghairah. Kalau ada masjid ini, kita nggak boleh ngikutin selain arah dari masjid ini, walaupun kita seorang alim. Ya, kita seorang alim. Wasani, ya. Al-masajidil mawjudah fi masajidil amsar mawdu'ah ala qawaidi shahihah. Ya. Masjid yang ditetapkan dalam perkotaan yang ditetapkan berdasarkan kaidah-kaidah sahih, penetapan-penetapan benar, penelitian, diskusi, penentuan yang matang, maka ya, kita mengikuti masjid itu. Walaupun ya dia seorang ahli ijtihad. Ya, walaupun dia seorang ahli ijtihad. Wa hadhihi la yajuzu ala man kana ahlan lil ijtihad ayusalliya ilaiha. Nah, kalau misalnya dia ahli dari ijtihad, maka boleh juga menentukan balahu ayat rukuha wa yajtahid. Kalau dia itu ahli, ya, kondisinya dia paham, maka dia tentukan juga dengan ijtihad. Wal qismu tsalis, yang ketiga, al-maharib al-mawjudah fi masajidil qura. Mihrab yang ada di masjid-masjid Korea. Hadhihi la yajuzu liman kana ahlan litahri ayyusalliya ilaiha. Kalau ada masjid di Korea, ya, di pedesaan, ya, ini nanti kita klarifikasi. Hadhihi la yajuzu liman kana ahlan litahri ayyusalliya ilaiha. Kalau ada masjid di pedesaan, lalu kita adalah orang ahli, maka kita tidak boleh ngikutin masjid itu. Apa maksudnya? Ijtihad dulu. Ya. Amma ghairu fayajibu ayyusalli ilaiha. Kalau dia bukan ahli, maka sholat ikuti arah sholat masjid. Hadza hukumul jihad allati biha maharib. Inilah hukum jihad yang kalau kita tentukan bahwa ada mihrabnya. Fa in wajada fi jihadin laisa biha maharib kana yumkinuhu ayataharra jihatal qiblah fa inna yajibu alaihi ayataharra. Kalau ada sebuah wilayah atau daerah lalu tidak ada mihrabnya dan dia memungkinkan untuk ijtihad dengan dia mengetahui arah angin, fa innahu, sesungguhnya dia yajibu alaihi ayatahar, maka wajib bagi dia menentukan arah angin, wala yas'al ahadan, ya, wala yas'al ahadan, dan dia nggak boleh nanya ke orang lain. Udah karena ada ahli, ya, ahli astronomi misalnya, ada seorang ada di wilayah tidak ada mihrabnya, maka dia boleh berijtihad. Idza khufiyat 'alaiha alamatul qiblah wa fi hadhil hala yalzimuhu ayas'ala 'anil qiblah shakhsan mukallafan 'adalan 'arifan bil adillatil qiblah walau kana untha aw 'abdan. Ya. Maka kalau misalnya dia nggak mengetahui arah angin sama sekali, ya, dulu kan ngitungnya pakai bintang, Pak Haji. Ya, kita hitung arah perbintangan untuk menentukan arah, menentukan jihad. Ya, kalau nggak ada sama sekali, maka boleh orang itu menanyakan kepada mukallaf. Ya. Mukallaf artinya orang yang menentukan, yang ditetapkan kepadanya hukum. Ya. Adlan, yang juga dia adil. Arifan bil adillatil qiblah, dan juga dia arif bi adillah dengan dalil-dalil kiblah, artinya tanda-tanda kiblat, walau kana untha wa au abadan. Ya. Jadi walaupun dia seorang wanita dan seorang hamba sahaya. Nah, kembali lagi, tadi ada sedikit perdebatan antara Hanafiyah. Hanafiyah mengatakan ambil kesaksian itu diambil dari dihindari dari 3 kelompok. Ya, yang pertama adalah kelompok fasik, orang-orang fasik, lalu kelompok orang-orang sobi, ya, anak kecil, dan satu lagi kelompok orang-orang kafir, ya,
artinya 3 orang itu karena syahadatnya nggak diterima. Tapi dalam mazhab Maliki itu dijelaskan wanita boleh dan juga sobi, wanita boleh diambil kesaksiannya atau diambil informasinya, dan juga abdan, hamba sahaya, ya, abdan. Ustaz, itu perbedaan enggak, karena orang kafir tetap tidak dimasukkan, ya, sebagai orang yang diambil kepada kesaksiannya. Orang fasik sama enggak? Sama, ya. Orang fasik sama enggak diambil. Orang sobi diambil enggak, karena di sini sudah dikunci mukallafan. Mukallaf artinya orang yang dikenakan hukum, ya. Artinya bahasa kitanya orang yang dikenai ketetapan hukum, gitu Pak Haji, ya. Ketetapan hukum apa contohnya? Ya simpel. Kalau dia nggak sholat, dia mendapatkan dosa, bahasa gitu. Sudah mendapatkan ketetapan hukum. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya dalam mazhab Hanafi dan Maliki dalam mengambil informasi dari orang yang tidak diketahui untuk menentukan arah kiblat. Tapi dalam mazhab Maliki justru dilengkapi dari argumentasi yang awal, di mana mazhab Hanafi hanya menentukan 3 orang yang tidak diperkenankan untuk mengambil syahadah karena kondisi mereka yang pertama kafir, fasik, dan sobi. Lalu di dalam mazhab Malikiyah boleh diambil juga, bahasa gitu ya, boleh diambil juga dari wanita dan juga dari hamba sahaya, gitu ya. Gimana Pak Haji? Ya, lebih umum lagi. Jadi lebih diumumkan lagi. Ya, selain berarti orang-orang itu apa? Wah, wanita juga boleh dong. Boleh diambil kesaksiannya. Ini dalam Maliki ya, Pak Haji. Dalam Maliki wanita boleh nggak ditanyakan untuk ibu arah kiblat mana? Oh, sebelah sana. Boleh nggak? Mazhab Syafi'i, Malikiyah boleh. Ya. Kalau mazhab Hanafi bagaimana? Ya tentu pasti boleh, karena di dalam narasinya Hanafi hanya membatasi 3 orang yang tidak diterima kesaksiannya karena keadaannya, ya, kafir tentu dia bukan muslim, fasik karena dia bermasalah dengan keimanannya, dan juga sobi karena dia masih dalam bentuk belum mukallaf. Nah, kalau dalam Maliki enggak, ditambahin lagi, semua orang boleh, termasuk wanita dan hamba sahaya, gitu. Tetapi dikunci dengan kata-kata mukallaf adil, gitu loh Pak Haji. Mukallaf adil, ya. Nah, dulu pernah ada tuh perdebatan Pak Haji. Contohnya begini, ya. Anak kecil itu dikategorikan mukallaf atau tidak, ya. Perdebatannya dikatakan mukallaf atau tidak. Nah, di dalam diskusinya bahwa dalam perspektif mazhab Syafi'i anak kecil tetap dikatakan sebagai mu'allaf walau dia arif, ya, walaupun dia tahu. Artinya tahu, dia bisa membedakan. Nah, kembali lagi, komponen membedakan itu masuk dalam kategori Malikiyah adalah adil. Nah, gitu ya, bedakan. Ada anak kecil Pak Haji umur 2 tahun, 3 tahun, kalau kita suruh ke warung dia bisa bedain tuh Pak Haji, ya. Beli misalnya garam 5.000, dia tahu uangnya 10.000. Nggak beli garam, dia tahu 5.000 nih, Pak, kembalinya 5.000, bener. Ya, tapi masih kecil, masih 3 tahun. Nah, apakah itu adil? Dia bisa membedakan? Iya, tapi belum mukallaf. Nah, ya, apa? Udah berakal, ya, salah satunya gitu. Ya, kalau berakal, tapi dia bisa membedakan, bisa, tapi dia belum mendapatkan mukallaf, belum kondisi ditetapkan kepadanya hukum, nah, gitu. Jadi mukallaf itu bahasa simpelnya orang yang dikenai ketetapan hukum, gitu. Ya. Hadi in kana ahlan li tahri walil ijtihad. Kondisi ini ditetapkan bagi orang yang bisa mengetahui tadi arah angin dan juga bisa berijtihad.
Ya. Ada nggak syarat orang-orang ijtihad? Ada Pak Haji syaratnya. Ya. Apakah semua orang bisa berijtihad? Bisa, tetapi dalam koridor tertentu. Ya. Jadi tidak bisa semua orang itu berijtihad. Ya, kalau di kita ijtihadnya mana? Kita ijtihadnya di, ya salah satu contohnya di Majelis Ulama Indonesia. Ya. Jangan-jangan kita kumpul RT lalu kita berijtihad. Ijtihad RT 01 ini karena ijtihad loh, bukan ijtihad itu namanya. Fa in lam yakun ahlan lidzalika, kalau dia bukan orang yang paham arah angin, dia nggak paham jihad, atau dia nggak memiliki kompetensi untuk mengeluarkan jihad atau berkompetensi untuk ijtihad, fa innahu, sesungguhnya yajibu alaihi ayas al sahson mukallafan adilan arifan bil kiblah. Ditetapkan lagi wajib bagi kita Pak Haji apa? Dalam perspektif Malikiyah wajib nanya ke orang yang mana? Mukallaf. Orang yang ditetapkan hukum. Adil ya. Arif bi kiblah ya. Bagaimana jika kondisi sebaliknya? Fa in lam yajid mayyas'alu ya. Fa innahu yusolli ala ayyi jihatin yakhtaroha wa tasih. Gimana kalau nggak ada yang ditanya? Nggak ada yang bisa orang yang kita tanya. Maka sholat dalam perspektif Malikiyah, sholat sesuai dengan arah yang kamu inginkan. Ya. Tadi, kalau masih ada orang, tanya. Malikiyah nih ya. Kalau nggak ada orang sama sekali, kita juga orang bodoh Pak Haji. Ya, kita nggak tahu astronomi, ya, kita nggak bisa ijtihad karena kita orang biasa. Ya, artinya bodoh itu orang biasa. Kita nggak tahu tentang tadi kriteria tadi. Pertama kita lakukan adalah kita tanya. Kalau nggak ada yang ditanya, kita tentukan sholat sesuai dengan keyakinan kita. Apakah sholatnya sah? Sah. Tapi ini tentu dalam keadaan yang sangat minim, karena tentu sekarang banyak juga arah-arah atau alat bantu di zaman modern yang bisa mengukur, setidaknya bisa memberikan pengetahuan terhadap arah kiblat. Wa bihadza ta'lam anal malikiyah muttafiquna ma'al hanafiyah fid dururah. Dalam hal ini kita bisa argumentasikan dan kita bisa simpulkan bahwa Malikiyah semuanya sepakat dengan Hanafiyah fid dururah dalam hal keadaan perlunya untuk ittiba maharibul qadimah, perlunya mengikuti maharib qadimah. Illa, kecuali anal Malikiyah iktasaru ala arba'atin minha. Malikiyah melengkapi dari yang 3 menjadi 4, gitu ya. Dari yang 3 menjadi 4. 3-nya mana? 3 Hanafiyah, Masjid Nabawi, Umayyah, Amr bin As. Malikiyah, Nabawi, Umayyah, Amr bin As, Qarawiyyin, gitu ya. Wal Hanafiyah qalu inna jamil muharib allati banaha sahabah wa tabi'un muqaddimah ala ma da'aha min amaratil kiblah. Ini semua masjid yang tidak disebutkan tapi dibangun juga oleh para sahabat. Ya. Wa mukhtalifuna fi su'ali wa tahrim. Tetapi mazhab Syafi'i Maliki berbeda pendapat dengan argumentasi yang dibangun oleh Hanafiyah. Khususnya ada penekanan kepada tahrim, artinya orang yang mengetahui arah angin, ya bahasanya orang yang mengetahui ilmu untuk mengetahui. Wal Hanafiyah yaqulun in lam yajid maharib fa inna alaihi ayas ala awalan
fa in lam yajid wa yas'aluhu wa yataharra. Wa amal malikiyah fa innahum yaqul man kana ahlan litahri fa inna yajibu ala yataharra wa la yas'al ahadan. Kalau dalam mazhab Hanafi, jika tidak ada, ya, mana itu? Kalau tidak ada, ini Hanafi. Kalau tidak ada orang, ya, kalau tidak ada maharib, fa innahu, sesungguhnya orang itu tanya dulu. Fa illam yajid mayas'alahu, ya tahar. Kalau tidak ada maharib qadimah, tanya dulu. Kalau nggak ada orang, ya taharo, gitu loh. Nah kalau Malikiyah enggak, fa innahum yaqulun man kana ahlan litahri. Barang siapa yang memiliki kompetensi dalam menentukan arah, fa innahu yajibu ayatahara wa la yas'al ahadan. Ya. Kalau dia paham dengan tadi, memiliki kompetensi, memiliki pengetahuan arah angin, dalam hal ini dia mengetahui, punya bisa ijtihad dan bisa mengetahui arah itu, maka apa? Nggak perlu lagi nanya, gitu Pak Haji ya, nggak perlu lagi nanya, langsung aja tentukan. Saya ulangi, kalau Hanafi dia orang ahli, tanya dulu baru ya taharah. Nah, kalau Malikiyah enggak perlu tanya, langsung saja. Gitu. Tapi kondisinya dia mengetahui daripada memiliki kompetensi untuk ayat taharah. Artinya apa? Untuk menentukan arah kiblat. Baik Pak Haji, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan ke Syafi'i ya, kalau mazhab Syafi'i. Mungkin ada yang ingin tanyakan dulu sebelumnya, kami persilakan. Ketika jawab bagi mau berjalan silakan. Iya. Waalaikumsalam. Iya, Ya. Waalaikumsalam. Ya, kalau misalnya tadi ya, kita nggak tahu arah kiblat, ya, kita nggak tahu arah kiblat. Boleh nggak kita menentukan kiblat itu sesuai dengan arah matahari? Misalnya, ya, menentukan dengan arahnya matahari. Pertama, kita jawab dari dua mazhab yang kita sudah pahami dulu, Pak. Ya, kita nggak jawab secara Syafi'i dulu, karena Syafi'i besok kita baru pendalaman. Kalau dalam mazhab Hanafi, ya, kalau dalam mazhab Hanafi dikategorikan Pak Haji, kalau kita nggak tahu arah kiblat, ya, nggak tahu arah kiblat, maka yang kita lakukan adalah menanya ke orang. Jangan ditentuin dulu, ya, kita tanya ke orang. Nah, kalau orang yang nggak ada, artinya penduduknya nggak ada orangnya, atau daerah itu nggak ada orang yang bisa kita tanya, kita tentukan dulu ada nggak di antara kita yang memiliki pemahaman terkait dengan arah angin, terkait dengan arah misalnya astronomi lah, perbintangan, tahu arah misalnya barat, condong sedikit, ya. Lalu kalau misalnya nggak ada, baru kita tentukan. Ini dalam Hanafi. Kalau di dalam Malikiyah sama Pak Haji, ya. Pertama ditentukan dulu, ya, ditanyakan dulu kepada orangnya. Nah, kecuali Pak Haji adalah orang yang betul-betul ahli, orang yang paham astronomi, perhitungannya tahu, arah angin betul-betul hafal, ngelotok Pak Haji, ya, atau dia ya pakar lah, atau dia bisa mengetahui. Apa yang dilakukan? Kalau mazhab Maliki itu boleh
ya, boleh untuk langsung menentukan. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu, sholat atas keyakinan. Nah kalau kondisinya gimana Ustaz kalau saya tahu? Nah dalam dua mazhab itu begitu Pak. Nah bagaimana jawaban mazhab Syafi'i? Tunggu minggu depan biar lebih seru gitu ya. Baik, begitu Pak Haji yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan diskusikan kembali terkait dengan penentuan arah kiblat dalam kalangan Asy-Syafi'iyah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, dan juga diri kita, muhsinin muhsinat, para pengurus masjid, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Allah hadiniyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ila atina bersama. Al-Fatihah. Baik, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Allahumma biqlam tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.